Oke, jadi office kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama YouTuber juga. Mungkin dia YouTuber tentang ODGJ juga. Kita bisa langsung ketemu sama orangnya, kita ngobrol langsung. Halo Ma. Halo. Sebelumnya Ma, mungkin dari penonton ada yang belum kenal, bisa dikenalin dulu Mama siapa gitu. Ya, nama saya Supartina. Kalau di channel YouTube saya Party TV. Nah, itu ngambil dari nama saya. Oh Party iya, TV. Party TV. Iya. Buat yang nonton juga jangan lupa di-subscribe. Mungkin ada yang belum tahu atau belum pernah nonton, bisa di-subscribe langsung. Mama seharian ngapain aja gitu? Buat sekarang keseharian ngapain aja? Keseharian ya di samping konten ya biasa ibu rumah tangga. Masak di rumah. Pagi-pagi masak, jam 9 berangkat ke toko, pulang lagi ke rumah jam 9 malam. Ya mungkin takutnya kan ada kayak kesibukan, entah itu ngurusin usaha atau apa. Enggak, gitu saya nonton. Usaha, cuman usaha anak aja, nunggu toko aja. Buat YouTube nih Mah, nonton YouTube. Mama udah berapa lama sih terjun ke YouTube gitu? Belum lama ya, kurang lebihnya sekitar 3 apa 4 bulan lah. 4 bulan. Iya. Tapi itu wah banget Mah. Maksudnya dari baru beberapa bulan tapi subscriber udah lumayan gitu, 12.000 kan. Enggak, sekarang udah 14 lebih. Tuh 14.000. 14.000 lebih. Cuma dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan ya. Iya. Itu gimana sih Mah? Kenapa sih pertamanya Mama mau terjun ke YouTube atau tentang ODGJ itu kenapa? Karena pertama awal ngelihat ODGJ, dari awal ya ngelihat ODGJ itu udah miris aja ngelihatnya. Dari dulu ngelihatnya mereka itu kayaknya hidup di jalanan gitu. Jadi ya ibu mah suka ngasih apa yang ibu punya gitu, dia pengen apa yang ngasih gitu. Cuman kalau untuk terjun langsung itu sih belum lama ya, itu baru itu kalau umpamanya ke mereka itu udah sekitar 3 tahunan lah ngasih makan mereka. Oh, jadi tapi itu belum dipublish gitu ya? Belum. Terus pas jalan bener-bener saya bikin nasi gitu, tiap hari bikin nasi bener-bener itu karena saya ngelihat ada channel suatu channel itu Rian TV. Oh, Rian TV. Itu sekitar saya ngelihatnya sekitar 2 tahun yang lalu ya. Kalau sebenarnya channel awal yang paling saya suka itu dulu channelnya Cak Budi. Cak Budi itu channelnya bagus banget. Dulu belum ada Rian TV. Tapi Cak Budi itu tentang ODGJ juga. Dia orang tua. Jadi orang-orang yang udah jompo, lansia gitu, yang orang-orang yang benar-benar di pelosok itu yang membuka batin saya. Jadi saya terus ya kalau ngelihat orang tua apa itu gitu, cuman ngasih aja gitu. Sama ODGJ juga saya kasih. Cuman kalau untuk konten sesudah saya ngelihat Rian TV ada konten ODGJ, saya kepengen, tapi cuman sekedar kepengen. Baru kepengen doang. Baru kepengen, tapi nggak beraninya karena udah tua, mikirnya udah tua, ngapain sih saya gitu pakai konten gitu. Jadi ya akhirnya cuman ngasih makan, itu rutin ngasih makan itu sekitar 1,5 tahun yang lalu lah. Rutin tiap hari keliling ngasih makan, bikin nasi itu sekitar setiap hari 10 bungkus gitu. Keliling. Susah nggak sih Mah kayak ngedeketin ODGJ itu, sedangkan kan setahu kita ODGJ itu emang agak galak atau agak gimana gitu. Buat pendekatan Mama sendiri ke ODGJ itu gimana sih gitu? Kalau ODGJ ada yang gampang, ada yang susah. Tapi kalau yang susah saya pendekatan itu kadang ya kayak model si Joni itu pendekatan setengah tahun ya. Setengah tahun pendekatan tapi nggak berhasil. Itu setengah tahun pendekatan nggak berhasil, akhirnya ya kita pakai, ya dibilang orang katanya kekerasan, sebenarnya bukan kekerasan karena saya nggak tega ngelihat ODGJ yang kumuh kan, kotor banget gitu. Jadi ya udah akhirnya kita pakai pegangin kanan kiri, saya nyukur rambutnya gitu. Iya, selagi memaksa untuk kebaikan dia kenapa enggak gitu. Iya, tapi cuma ya kadang emang orang ngelihatnya sisi buruknya doang gitu. Kata orang kadang pakai pendekatan dulu dong, belajar dari ini. Padahal mah saya nggak pernah diliatin ke orang untuk pendekatan ya, karena saya pendekatan udah kehitungnya setahun lebih ya, karena saya tiap hari ketemu mereka, tiap hari ngasih makan mereka, jadi setahun lebih. Terus pendekatan untuk konten itu ya, untuk konten sendiri ya itu hampir tiap hari saya ketemu mereka ngasih makan, itu kurang lebihnya sekitar 3 bulan. Pas udah ngonten itu tiap hari juga, cuman nggak dimasukin ke
Iya. gitu kan, cuman pendekatan ngasih makan, saya deketin kasih sarung, ditutupin pakai sarung pun nggak berhasil gitu. Kayak sebenarnya si Anto itu kan Iya. yang sampai mukul itu sebenarnya kesalahan ada di kita juga. Oh ya, dari pihak mama sendiri ada yang kepukul ya waktu Iya, waktu itu? saya sendiri juga kepukul, kameramen saya juga kepukul, teman saya itu sebenarnya kesalahan ada di kita, karena memang kita harus tahulah karakter ODGJ Iya, gitu. benar. Memang karakter ODGJ si Ato itu emang keras dia. Keras. Emang kalau dideketin dia susah. Berapa kali dideketin belum pernah kena, dilepas pun itu cincin belum pernah kena. Cuman kalau dikasih makan tiap hari mau. Tiap hari mau dia dikasih makan, diterima. Tiap hari ngobrol mau, tapi kalau untuk dibersihin dia susah. Susah ya. Kalau ngobrol diajak ngomong mau. Kayak dibuat dicukur rambutnya juga susah. Susah, dia susah. Makanya saya minta bantuan teman gitu kalau yang susah. Kalau yang gampang-gampang biarpun rambut segondrong apapun, kalau orangnya gampang kadang berontak sih sedikit Iya, gitu. di awal doang biasanya. Tapi begitu kita deketin, terus kita juga bersahabat gitu kan, ngajak dia lebih nyaman, dibikin nyaman dulu baru Iya, bisa. benar. Terus mah kesannya apa ya, susah senangnya gitu ngejalanin konten ini, bikin YouTube ini gimana sih? Susahnya sebenarnya susahnya itu ya kalau saya nggak berhasil itu kayaknya kecewa, nggak Berhasil maksudnya? nggak berhasil ngebersihin mereka itu yang bikin Oh. kecewa. Tapi kalau berhasil tuh kayaknya seneng banget. Kepuasan tersendiri gitu. Puas banget. Seperti Ato, biarpun saya ibaratnya tangan saya sampai biru sampai gimana, puas gitu. Saya nggak ngerasa sakit itu hilang dengan sendirinya karena ngerasa puas gitu. Puas bisa ngebersihin dia gitu, bisa nyukur, bisa ngebuang yang bikin berat badan dia gitu. Iya, saya juga sempat ngelihat ODGJ yang bau gembolan itu. Dan saya sempat ngobrol juga sama kameramen lama, Tadin, kata itu emang bener-bener bau banget itu. Bau banget karena yang dia bawa bangke kepala ayam, terus Gitu. ikan itu yang udah kemarin dia bungkusin, dia buntelin, dia bawa kemana-mana, baunya banget. Itu dia kan sempat berontak juga Mah ya waktu Iya. mau diambil gitu buntelannya itu. Iya. Itu gimana Mah tuh ceritanya? Boleh cerita nggak sedikit? Boleh, cuman memang susah dia kalau diambil secara paksa dia nggak bisa, pelan-pelan juga nggak bisa. Jadi ya secara apa ya, sama saya tuh diambil tapi nyolong gitu. Oh, ya colong-colongan gitu ya, dia Iya, lagi diambil ngeliat, tapi dicolong, ambilin. diambilin, terus disobek juga gitu. Sebenarnya nggak tega juga sih, tapi ya gimana mau, biar dia bebannya juga ringan. Iya. Gitu. Kasihan juga kan dia bau gituan, nggak enteng kan. Cuman memang ada juga rasa sedih, rasa apa ya, kadang ada aja orang yang ibaratnya dulu ya komen itu katanya nyari uang kok melalui ODGJ, katanya manfaatin ODGJ, ada yang kayak gitu. Cuman ya udahlah, biarin aja gitu. Yang penting kan saya jalan kayak gini dari hati saya, pengen nolong mereka gitu. Iya. Kalau orang yang kayak gitu ya udah abaikan aja gitu. Awal-awal sih ngedon juga sih, rada ngedon, kayak yang ya Allah ini amat gitu. Saya pengen ngebantu mereka, kok gini amat, banyak banget Iya, rintangannya, halangannya, halangannya, orang yang nggak suka sama saya banyak banget. Tapi ya akhirnya ternyata daripada yang nggak suka sama yang suka itu banyakan yang suka. Iya, gitu. Jadi lebih dominan. itulah yang bikin saya semangat lagi gitu, karena banyak banget yang udah mah katanya, udah bunda jangan didengerin orang yang kayak gitu-gitu katanya gitu. Jadi dari situ semangat lagi. Iya. Gitu. Sebenarnya sih ya wajar ya, namanya orang gitu bisa nilai apa aja gitu. Kadang kita ngelakuin hal baik aja gitu masih disalahin gitu. Iya. Gimana kita bener-bener ngelakuin yang salah gitu. Iya bener. Terus kalau kita emang terlalu ngedengerin orang ngomong A B, kita jadi nggak gerak-gerak Nggak gitu. gerak, Mah. Iya. bener. Terus kapan kita mau bisa nyari amal, karena yang saya ini kan namanya udah tua ya. Mhm. Udah tua, saya udah umur udah inilah ibaratnya nggak nyari untuk dunia gitu kan, hanya nyari untuk amal, untuk bekal nanti gitu. Terus kalau misalkan mama ini kan YouTube bakal berkembang nih misalnya, itu kan bakal dapet monetis, bakal dapet penghasilan, itu mama sendiri, dari pihak mama sendiri mau dikemanain duitnya gitu? Apa buat beli lahan buat penampungan ODGJ gitu? Kalau lahan kebetulan udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Udah ada rencana ke sana. Udah ada rencana, bahkan
eh, ininya juga akte notaris udah jadi untuk izin dari pihak negara udah jadi, udah beres. Jadi tinggal dananya, kebetulan dana juga baru ada sedikit, ya mungkin sekitar setengah bulan lagi kita udah bisa mondasi itu untuk mendirikan yayasan untuk mereka, biar mereka jangan hidup di jalan lagi. Gitu. Sendiri kan ya emang di Anyer ini nggak sedikit ODGJ gitu. Kita kemanapun ke Anyer ini pasti ketemu ODGJ. ODGJ banyak banget, bahkan miris lihat mereka udah dipakein baju udah 3 kali 4 kali telanjang lagi, kotor lagi, itu yang bikin miris gitu. Seenggaknya kalau misalkan di yayasan kan ada yang ngurusin ada yang ngarahin. Nah dari di sini juga kan dari hasil ibaratnya nanti dapat hasil dari YouTube, mereka juga kebagian gitu kan. Iya. Wish atau harapan kedepannya mah, ini kan di tahun baru 2021, awal 2021, harapan mama kedepannya gimana sih? Harapannya satu, pengen membuat orang-orang yang di pinggir jalan, ibaratnya orang terlantar, ODGJ itu punya tempat tinggal. Itu harapan saya, punya tempat tinggal dan dia bisa hidup layak seperti orang-orang yang lain, yang normal yang lain. Terus harapan saya kepada masyarakat juga, kita sebagai orang yang sehat lebih memperhatikan mereka yang ibaratnya punya kekurangan, dia secara mental dia nggak stabil, jadi yang sehat juga mengharapkan mereka itu lebih perhatian lah, lebih ke perhatian ke mereka. Dan saya juga berharap sih untuk pengusaha-pengusaha untuk membantu saya untuk mendirikan ini. Tanpa mereka mungkin saya belum tentu nanti bisa mendirikan. Kalau itu mungkin lama ya, tambah lama mereka, tambah lama di jalan gitu. Karena saya pribadi ya namanya penghasilan dari YouTube berapa sih gitu ya, berapa sih untuk beliin baju, untuk makan mereka, untuk ini, apalagi untuk mendirikan rumah singgah kan nggak butuh duit sedikit. Banyak. Maksudnya kalau dari pihak mama sendiri berat gitu, kalau misalkan harus ngelakuin semuanya sendiri. Bukannya berat karena nggak ada dana. Iya, mungkin lebih tepatnya berat di dana. Iya, makanya saya juga pengen ke pengusaha siapa aja yang mempunyai ibaratnya masyarakat Anyer yang pengen nyumbang ke yayasan Hati Berseri. Yayasan Rumah Hati Berseri. Saya terima gitu. Semoga aja nanti cepat berdiri rumah singgahnya. Mungkin buat pengusaha atau siapapun itu yang mau menyumbangkan atau mau mulai peduli gitu buat calon yayasan, karena ini kan emang belum dibangun, bakal dibangun secepatnya, bisa langsung dihubungi ke mungkin di YouTube-nya Pati TV ya, bisa. Iya, di YouTube saya nanti ada dibuka donasi. Kalau buat ODGJ-nya sendiri mah, di Anyer kan ODGJ bisa kehitung ya, masih terbatas itu. Mama sampai mana aja sih gitu nyari ODGJ gitu? Selain di Anyer sampai ke Cilegon, Merak, Serang, terus paling jauh itu ke Rangkas. Pernah ke Rangkas? Rangkas, ke Gunung Sari, ke Ciomas, Mancak, merambat ya, dari Mancak, Ciomas, Gunung Sari. Terus udah gitu, yang paling jauh yaitu di Baros. Itu mama selama ini udah sering kayak collab gitu belum? Kalau collab sama Dimankan sama Virul TV, sama Iksan TV. Ini Iksan TV baru juga ada. Baru juga. Baru collab kemarin. Terus sama ini 2-3 kali ya sama si Zafira. Ini juga dia ngajakin collab lagi kemarin, kebetulan minta hari Jumat, cuman kebetulan cucu saya sakit jadi ditunda, bukan Jumat, antara Senin atau Selasa dia pengen ngajakin collab lagi. Itu di mana collabnya mah? Daerah Cinangka. Yang sama Zafira itu? Iya, daerah Cinangka. Terus dengar-dengar nih ya, ada rumor katanya mama mau collab sama Rian TV. Nah, oh iya. itu gimana mah? Apa mama udah sempat
calling-callingan, chat-chatan sama pihak udah Rian chatan sama Rian TV, cuman dia nunggu jadwal yang tepat. Dia udah minta lokasi Sherlock juga ke sini, udah minta alamatnya di sini juga gitu. Cuman dia katanya sih pengen ngasih kejutan gitu, nggak mau bilang kapan kesininya, bilangnya mau gitu. surprise. Mau surprise katanya gitu. Jadi belum bisa mastiin, tapi dia mau surprise itu. Sebenarnya apa ya, senang banget sih ketemu dia itu, senang banget ya. Karena saya nggak nyangka gitu kok dia mau gitu sama saya. Dia orang Sementara sebesar saya itu mau gitu. mau sama saya gitu. Sementara saya sendiri nggak nyangka aja gitu dia mau kerja bareng, giat bareng sama saya gitu. Saya yang masih baru ya, dihitungnya masih bayi ya. Iya masih bayi tapi udah lumayan. Masih umur sekian. Terus Bapak kalau misalkan kayak kemana gitu, ada yang ngenalin nggak gitu? Sedangkan kan di YouTube Mama itu viewersnya udah lumayan gitu. Terus Mama kemana gitu, ada yang ngenalin nggak? Oh Mama Fathia gitu di TV. Oh iya, pernah juga ke Cilegon. Saya ke Cilegon ada yang ngejar-ngejar. Ibu Party TV ya. Gitu. Padahal saya lagi naik motor, itu tukang ojek. Tukang ojek. Saya lagi naik motor, terus itu kameramen saya, Mama dikejar orang, ditanyain tuh. Oh, kata saya, ya udah berhenti. Akhirnya ternyata dia subscriber saya. Iya, gitu. itu gimana perasaannya Bu? Ya senang aja, yang tadinya nggak dikenal orang gitu kan. Terus kadang di pasar Anyer, di Anyer sendiri orang yang nggak kenal tadinya jadi kenal, sering negur gitu, sering nyapa ke saya di situ. Selama ini udah berapa ODGJ sih Bu yang ditemuin ke keluarganya atau dibalikin ke keluarganya gitu? Yang diketemuin ke keluarganya kemungkinan ada sekitar berapa ya? 8 sama 9 ya. Cuman yang 2 itu saya pulangin lewat Dinsos. Jadi saya ngurus karena mereka yang berdua itu orang terlantar, bukan ODGJ. Oh, bukan ODGJ. Bukan ODGJ. Yang 2 itu orang terlantar. Saya temuin di jalan, di pinggir toko gitu, depan toko. Terus saya tanya-tanya, ternyata bukan ODGJ, dia orang terlantar. Itu yang perempuan itu pulangnya ke Palembang. Nah, akhirnya saya ngehubungin kantor polisi Cilegon sama Dinsos Cilegon. Saya minta itu bisa dibantu itu. Nah, dari Dinsos akhirnya ngedampingin sampai ke kapal gitu. Dari kapal di estafet. Oh, estafet. Iya. Jadi estafet dari Dinsos Lampung nganter ke Palembang. Nah, yang di Medan juga sama. Saya ke kantor polisi dulu, udah ke kantor polisi, saya ke Dinsos. Dari Dinsos langsung ke Dinas Perhubungan juga gitu. Jadi saya tiga. Jadi dari Dinsos, dari kantor polisi sama ke Dinas Perhubungan. Karena kalau saya serahin ke mereka ya lumayan lah ngurangin dana, karena kalau umpamanya saya melalui Dinsos apa kantor polisi kan cuma dikasih surat pengantar. Iya benar. Jadi mereka pulang sampai rumah juga nggak pakai biaya. Terus Pak kan sempat ngedengar kata ada ODGJ yang keluarganya jauh di luar negeri. Di Malaysia apa ya? Iya. Kalau nggak salah itu sempat ngabarin kan. Itu gimana kelanjutannya? Kelanjutannya sampai sekarang itu masih belum ada kelanjutan, cuman saya kan udah berusaha ngebantu gitu ya, masih ada di jalan. Cuman ya kasihan sih cewek gitu. Semoga aja ya, doanya aja cepet terbangunlah yayasan untuk mereka gitu, untuk biar jangan di jalan lagi. Semoga aja secepatnya. Sebelumnya kan rencananya kalau nggak salah Mama mau masukin dia ke yayasan apa namanya? Mentari Hati. Mentari Hati. Itu kenapa itu bisa nggak jadi itu? Ya karena dari pihak si ininya kan, Mentari Hati itu nggak menerima titipan. Jadi harus Mentari keluarganya gitu. Enggak, Mentari Hati itu pure semua dari jalan. Bukan dari yang ada ODGJ yang ada keluarganya. Jadi Mentari Hati nggak nerima ODGJ yang ada keluarganya. Jadi dia nerimanya ODGJ dari jalan. Cuman untuk sementara ini karena corona, Mentari Hati nggak bisa nerima juga yang dari sini. Kalau titipan itu bisa, tapi di suatu lembaga, bukan di Mentari Hati. Suatu lembaga ada, dititipin itu bisa. Kalau Mentari Hati nggak bisa. Nggak bisa berarti. Karena memang iya sih ada keluarganya, itu kan tugasnya keluarga gitu ya. Iya benar. Yang rawat gitu. Kenapa harus yang lain gitu ya?
Kalau yang ya kebetulan yang dipulangkan sama saya juga ada sekitar 8 apa 9 lah. Itu Udah alhamdulillah 9, ya. sering ngehubungin ke saya, mereka udah pada mulai membaik gitu, bahkan lebih apa ya, lebih giat di rumah gitu, nggak pernah kemana-mana, lebih untuk ke agama juga pada nggak tinggal Nggak gitu. Udah pada mulai stabil gitu, yang udah pada ketemu keluarganya, orang-orang jauh juga sih, dari Karawang, dari Indramayu, dari Pemalang, itu yang Pemalang jauh-jauh juga, juga, iya. Bahkan kemarin yang dari Karawang juga langsung aja jemput ke sini juga gitu, nggak lama. Kalau yang deket sih ada juga yang saya pulangin ke Mancak, ke Cinangka, sama ke Padarincang. Bukan Padarincang ya, apa itu? Pemandian air panas itu apa itu? Kemandian di mana? Pandeglang? Bukan. Itu Batu aja. Kuwung. Oh, Batu Kuwung. Nah, itu yang di Batu Kuwung itu ya. Udah ketemu keluarga. Terima kasih saran dong buat mungkin ada YouTuber pemula juga yang mau terjun, yang belum terjun gitu, maksudnya mau terjun di dunia YouTube cuma tentang ODGJ, gimana sih masukannya buat mereka gitu? Ya, yang penting kerja ikhlas. Ikhlas. Iya. Dari hati. Dari hati. Bukan semata-mata hanya untuk konten. Iya, harus ikhlas dari hati, karena memang kita juga ngadepin ODGJ itu nggak gampang. Iya, nggak harus gampang. benar-benar dengan kelembutan. Apapun maunya ODGJ itu harus kita turutin. Gitu. Jadi bukan kita yang nurutin, kita yang ngatur ODGJ, tapi maunya ODGJ kita yang nurutin gitu. Karena memang ODGJ kan cenderung ke masih brutal, masih galak kadang gitu, nggak nurut. Iya. Jadi apa kemauan mereka kita turutin dulu, lama-lama juga mereka juga akhirnya baik ke kita gitu. Oke, mungkin segitu aja mah. Terima kasih udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman mamah di YouTube ini. Terima kasih juga buat yang nonton. Mungkin ada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga Party TV. Karena ya itu emang benar-benar positif banget kontennya. Buat yang mau donasi juga silahkan donasi, langsung hubungi kru Party TV. Oke, segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.